Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami baca renungan firman Tuhan. Biar Roh Kudus beri satu kekuatan yang baru kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita buka firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat pertama sampai 10. Kita membaca firman Tuhan. Dengan perikop Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia minta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk minta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang apa yang telah terjadi kepadanya. Amin. Silakan duduk. Demikianlah firman Tuhan, kita sudah baca. Diceritakan di sini bahwa ketika itu sekitar jam 3 petang, di mana Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah. Dan di depan pintu gerbang itu kan ada mereka yang biasanya duduk, ya biasanya mereka itu, maaf kata, meminta-minta lah, kita bilang seperti pengemis ya. Mereka mengharap sesuatu diberikan kepada mereka. Tapi saat itu Petrus berkata bahwa ayat 6, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu." Apa yang diberikan yaitu satu kesembuhan ya, di luar dari pikiran kita ya. Kalau kita melihat pada saat itu ya, bahwa berarti Petrus ini memiliki hati ya, agar orang itu bisa sembuh, karena mungkin melihat keadaan orang itu lumpuh atau tidak bisa berjalan, sehingga dia memiliki hati dan dia berkata, "Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret, berjalanlah." Ya, jadi ini merupakan satu tindakan iman seorang Petrus kepada seorang yang dia kasihi. Lihat berbelas kasihan ya kepada orang yang sakit ini ya. Karena mungkin setiap datang ke bait Allah itu Petrus selalu melihat ya bahwa orang ini lumpuh, tidak bisa berjalan. Ya, disitulah kita bisa melihat berarti seorang Petrus ini memiliki hati ya untuk berdoa kepada orang lain ya, dan Tuhan memberikan ya mujizatnya saat itu bahwa dia bisa berjalan sehingga orang itu bisa melompat dan orang itu bisa memuji Allah, ikut masuk ke bait Allah. Nah, disinilah ya kita melihat ya, hari-hari ini kita butuh banyak pertolongan Tuhan. Seperti kisah ini ya, mungkin kita seperti orang yang lumpuh saat ini. Artinya lumpuh itu bukan hanya secara fisik ya,
Bisa jadi lumpuh secara keuangan atau lumpuh secara hal-hal yang lain, mungkin pemikiran kita ya belum kita bisa mengerti ya apa rencana Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kita menyebut nama Yesus Kristus, maka disitulah ada satu pengharapan ya yang kita terima seperti seorang yang lumpuh ini ya, melalui perantara firman Tuhan katakan melalui seorang hambanya Petrus ya, yang dimana dia hidup, dia takut akan Tuhan, sehingga ketika dia berdoa Tuhan mengabulkan ya, atau memberikan doanya saat itu, bahwa mujizat terjadi sehingga orang itu berjalan. Itu adalah hal yang luar biasa. Itu adalah sebuah kesempatan ya, dimana yang tidak pernah dipikirkan seorang yang lumpuh ini dia bisa berjalan. Tetapi bagaimana hambanya seorang Petrus memiliki hati agar orang ini bisa sembuh ya. Berarti disinilah kita bisa menarik garis bahwa kesehatan itu sangat penting ya, untuk kita bisa melakukan semua aktivitas di dalam kehidupan kita ya, sehingga itulah yang diutamakan oleh seorang hambanya Petrus kepada orang yang ada di depan gerbang bait Allah ya, dimana ya mungkin kalau kita lihat suasana begitu ramai dan banyak orang duduk mengharapkan sesuatu ya, mungkin diberikan sesuatu atau diberikan uang koin begitu ya. Tapi firman Tuhan katakan apa yang diberikan oleh Petrus itu sangat-sangat berharga, yaitu kesembuhan ya. Apa yang tidak pernah dipikirkan, kalau waktunya Tuhan bisa saja terjadi. Maka disitulah kita belajar seperti seorang hambanya Petrus, bagaimana kita hidup mengandalkan Tuhan dan kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan agar yang tadinya lumpuh, artinya tidak ada jalan, bisa terbuka jalan-jalan yang baru, mau masuk tahun yang baru juga dengan berkat yang baru, dengan segala sesuatunya yang baru ya, termasuk kesehatan juga diberi kelimpahan ya, diperbaharui oleh Tuhan ya, lebih lagi diberi kekuatan ya, lebih lagi ditambahkan imannya ya. Itu mungkin yang kita hari-hari ini kita doakan, dan seperti seorang hambanya Petrus, di mana dia tahu ya bahwa ketika itu ya banyak orang di depan pintu dari bait Allah, tetapi dia bisa memilih orang yang betul-betul juga mengharapkan ya, artinya juga orang ini memiliki iman gitu. Orang yang duduk itu dia memiliki iman bahwa dia akan mendapatkan sesuatu. Dia yakin bahwa hari itu juga dia dapatkan sesuatu, walaupun dia tidak tahu apa yang dia dapatkan. Ternyata mungkin orang ini juga ingin sembuh, dan kesembuhan itu terjadi. Ya, disitulah saya bilang kita sebagai anak Tuhan, kita belajar dari seorang hambanya Petrus untuk tetap rendah hati dan takut akan Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan mendengar ya doa kita yang tulus dari hati kita, dan juga Tuhan juga mendengar doa orang itu atau orang lain, sehingga ya saling menopanglah di dalam doa-doa kita ya, supaya kita bisa tetap kuat di dalam iman dan juga dalam satu apa yang menjadi pergumulan kita begitu ya. Kita tidak tahu, tetapi mungkin ya orang yang sakit ini, namanya orang yang lumpuh, tidak bisa pasti kepingin jalan gitu, kepingin sembuh, walaupun dia tahu mungkin tidak mungkin, atau mungkin ya namanya biaya dan sebagainya. Tetapi karena iman juga akhirnya dipertemukanlah dia kepada hambanya seorang Petrus, dan ketika didoakan memang mujizat itu terjadi ya. Inilah satu pengharapan kita. Mungkin kita hari-hari ini seperti orang yang lumpuh itu ya, lumpuh itu secara rohani juga bisa kita mengalami satu trouble ya, satu kelumpuhan, atau mungkin kita merasa satu kejenuhan ya, jenuh, atau orang bilang bosan ya gitu ya, kejenuhan rohani. Tetapi kita belajar kembali lagi, orang sekalipun lumpuh tapi dia punya satu pengharapan,
dan dia percaya ketika didoakan dalam nama Yesus Kristus, maka pengharapan itu akan ada gitu, akan ya apa yang diinginkan dia dari paling hati paling dalam, walaupun dia tidak mungkin bisa sebutkan atau tidak bisa dia ungkapkan, tapi mungkin itulah penantian dia selama ini, yaitu pingin sembuh atau pingin bisa berjalan. Ya, disinilah kita melihat bagaimana seorang hambanya Petrus mau datang kepada orang yang meminta-minta ya di depan pintu gerbang itu. Berarti ada satu kerendahan hati seorang hambanya Petrus untuk melihat, memiliki hati kepada orang-orang ini gitu. Jadi akhirnya tertujulah kepada satu orang yang lumpuh tadi. Mungkin dilihatnya kok sangat kasihan sekali orang ini, nggak bisa jalan. Bagaimana dia nanti mau melakukan ini dan itu. Mungkin dilihatnya dengan penuh kasih sehingga dia berkata bahwa emas dan perak tidak ada padaku, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret berjalanlah. Dan puji Tuhan, terjadilah mujizat dan banyak orang melihat yang menjadi saksi ya di bait Allah bahwa dia sudah bisa bukan hanya berjalan, tapi dia bisa juga bergirang, karena hari itu juga dia mengalami mujizat yang luar biasa ya. Tentu kalau kita sakit, kita sembuh, itu satu mujizat Tuhan yang Tuhan izinkan kita masih dalam hidup ini menerima satu mujizat kesembuhan ya, seperti di firman Tuhan ini. Biarlah kita belajar dari seorang hambanya Petrus, dan kita belajar dari seorang lumpuh ini. Apa yang kita pelajari, bahwa seorang Petrus ada hamba yang rendah hati, dia mau melihat, dia memiliki hati ya untuk menolong atau menjadi perantara ya, kita bilang menolong orang yang meminta-minta tadi, atau dengan belas kasihan dari Tuhan ya. Dan yang kedua kita belajar dari orang lumpuh ini, dia memiliki iman untuk dia bisa berjalan ya. Namanya orang sakit lumpuh tentu harapannya bisa berjalan. Itu salah satu ya, kesembuhan itu merupakan hal yang terindah ya bagi orang yang sakit lumpuh. Kalau kita nggak lumpuh, biasa kita berjalan rasanya biasa-biasa aja. Tapi kalau kita suatu hari lumpuh, lalu kita ingin berjalan seperti orang lain, rasanya itu hal yang sangat indah, hal yang dinanti-nantikan. Dan orang itu tidak berhenti untuk menantikan belas kasihan dari siapapun yang lewat, termasuk dari hambanya Petrus dan juga untuk Yohanes yang datang ke bait Allah. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana imannya. Di situ kita bisa belajar ya, bahwa orang yang lumpuh ini tidak memiliki apa-apa. Ya, namanya orang yang di pinggir jalan, orang yang meminta-minta dengan keadaannya mungkin yang sakit, ya tentunya tidak punya hal yang bisa dibanggakan lah kita bilang, atau kita bilang memang orang yang sangat-sangat miskin. Ya, tetapi Tuhan melihat imannya yang besar, disitulah melalui hambanya Petrus dia bisa berjalan lagi, bisa mengalami satu mujizat ya. Jadi disitulah kita tahu bahwa Tuhan itu sangat baik, dan dia itu bisa melihat sampai kedalaman hati seseorang ya. Ini yang saya pikir ini hal yang menarik ya, karena kisah ini ya kita bisa belajar dari seorang hambanya Petrus dan juga kepada orang yang sakit lumpuh ya, bagaimana dia percaya ketika didoakan, dia yakin dia menerima apa yang didoakan itu, dan Tuhan mengabulkan permintaannya di depan bait Allah, sehingga banyak orang juga ikut bersukacita ya. Takjub heran, kok orang ini setiap hari saya lihat ada di depan gerbang, tetapi dia hari ini dia tidak lumpuh lagi. Dia bisa melompat-lompat kata firman Tuhan, dan dia bersukacita, dia masuk ke bait Allah, dia memuji Allah, bergirang hatinya karena mendapatkan lebih dari apa yang dia pikirkan atau lebih dari apa yang dia harapkan. Karena
Namanya orang udah sakit, lumpuh sudah lama, tentunya untuk harapan berjalan lagi itu sudah hampir dikatakan tidak bisa. Kalau secara kedokterannya itu butuh waktu yang sangat lama, terapi yang terus menerus dan tidak tahu sampai kapan. Ya, artinya ya inilah harapan yang mungkin selama ini yang orang itu inginkan yang tidak bisa dia ungkapkan, tetapi melalui hambanya Petrus bisa terjadi. Ya, disitulah makanya kalau kita berdoa dalam nama Yesus Kristus, jelas sekali nama yang indah yang diberikan dari surga, nama yang berkuasa bagi orang yang percaya. Maka kita yakin ada jalan di tengah-tengah kelumpuhan, ya. Lumpuh itu bisa secara fisik sakit ataupun secara rohaninya mengalami satu kelumpuhan, satu kejenuhan, atau mungkin pergumulan kita hari-hari ini. Ya, kita cuma percaya sih kalau kita mau, Tuhan bisa buka jalan melalui siapapun juga. Dan kita percaya bahwa kita akan bergirang, kita akan memuji Allah kita karena Allah kita sangat baik, sangat luar biasa. Dia melihat sampai kedalaman hati seseorang. Dia tidak lihat orang itu bagaimana keadaannya, apakah keadaan sakit, apakah dia keadaan punya uang atau tidak, apakah dia kaya atau miskin. Yang dia lihat adalah hati. Itulah yang Tuhan lihat dari seorang hambanya, seorang Petrus. Disitulah kita belajar untuk lebih lagi percaya, dan kita mau belajar untuk pagi hari ini apa yang kita hari-hari ini mungkin kita rasa sangat sulit sekali, ya kita percayalah dalam nama Yesus Kristus ada kuasa dan ada pengharapan, ada satu mukjizat, ada satu kesempatan yang Tuhan berikan pada kita. Ya, semuanya pasti ada waktunya Tuhan, karena kita hidup ini sangat terbatas dan kita hidup ini sementara saja di muka bumi ini. Artinya hanya mengisi waktu luang sambil menunggu Tuhan bawa kita pulang ke surga. Itu sudah jelas kita percaya Tuhan, maka Tuhan akan menjanjikan kerajaannya. Ya, demikian juga rema hidup kita, demikian Yesus lahir, Yesus Kristus lahir di hidup kita, di dalam pemikiran kita, untuk kita percaya bahwa dalam nama Yesus Kristus, nama pemberian dari surga, ada satu mukjizat dan pengharapan dalam hidup kita. Itulah yang kita belajar untuk mengandalkan Tuhan, karena kita manusia banyak keterbatasan, banyak kekurangan, kita tidak pernah sempurna melakukan sesuatu. Hanya kita bisa lakukan apa yang kita bisa lakukan. Tuhanlah yang memberi satu, menutupi semua hal yang kurang di hidup kita. Tuhanlah yang bisa merubah hidup kita. Mari kita berdoa.